tumbuh tanpa sosok ayah cukup lama. Jadi bokap tuh meninggal saat gue umur baru 8 tahun. 8 tahun itu udah gak punya sosok ayah nih. Jadinya sentris ke nyokap. Nyokap yang kerja sendiri gitu ya. Ngebiayain sendiri, bla bla bla, ngebersihin sendiri sampai ke gue jadi sarjana. Nah, anak cowok pada saat dikasih challenge kayak misalnya kerja gitu ya, gue tuh waktu lulus kuliah gue berpikiran tanggung jawab gue ke nyokap sampai sini. Setelahnya gimana gue waktu itu belum mikir. Jadinya ini udah lulus ya Ivan kuliah. Kalau Ivan disuruh kerja, Ivan nggak mau saat itu. 2007 gue lulus kuliah. Cukup lama tuh, 2001, 2007. Ketahuan kan kuliahnya seperti apa ya. Ngaco lah, agak ngaco lah. 2007 Ivan gak mau kerja. Tanggung jawab Ivan ke mama udah beres secara akademik gitu ya. Ivan mau jadi pemain band waktu itu. Tapi nyokap gue sportif banget memang. Didukung, didoain. Oke, akhirnya jadi kan lumayan kan. Si band ya lumayan lah sampai punya nerima bayaran yang cukup gede, sampai bisa juga memang hidup lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Kang Ivan Glory of Halo. Halo. Sehat dong? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih, Kang? Ya lumayan lah, ada sambil tetap sebagai musisi juga punya beberapa bisnis lah. Nanti kita cerita. Oke. Nah, ini bandnya Glory of Love. Betul. Katanya udah 20 tahun lebih ya? Lumayan lah, udah lebih dari setengah hidup saya. Nah, band pertama yang kebentuk dan masuk ikut band ini? Sebenarnya kalau ngeband sih hobi dari zaman SMP ya. Jadi bikin band proyekan untuk acara perpisahan sekolah waktu itu kan. Nah dari situ kayaknya passionnya di sini nih gitu. Dan nyokap waktu itu kan datang juga tuh pas acara perpisahannya. Ngelihat wah si Ivan kayaknya lebih tersalurkan nih gitu ya si passionnya di musik. Jadi pada saat itu masuk SMA, gue ngerengek lah. Beliin gitar dong sama efeknya sama amplinya bla bla bla. Dibeliin lah menyokap kan karena memang pas ngelihat kayaknya passionnya di sana. Yang nyinyir kakak. Ya kan, kakak cewek kan. Lu mau ngapain minta gitar kan nyokap, kayak mau jadi musisi aja. Gue bilang nanti gue buktiin gitu kan. Dan akhirnya dari situ hobi sampai ke itu 2002 lah. Glory of Love tuh 2002. Jadi 2002 gue kuliah tingkat 2 waktu itu. Akhirnya barulah akhirnya ngeseriusin lah bikin band yang waktu itu cuma ngejam doang gitu. Gitu 2002 sih awalnya. Emang dari kecil udah suka musik? Iya, dulu tuh secara di alam bawah sadar lah ya. Jadi almarhum bokap tuh kayak nyekokinnya memang nggak yang fun, lu harus begini atau lu harus suka ini itu enggak. Tapi dalam bawah sadar memang jadi di rumah itu stereo set, terus koleksi kayak kaset-kaset gitu-gitu tuh lengkap dari The Beatles, Rod Stewart dan lain-lain lah gitu ya. Rolling Stones banyak banget. Terus di mobil kalau jalan kemana itu pasti. Dan secara nggak sadar gue sama kakak gitu ya. Meskipun waktu itu belum ngerti bahasa Inggris gitu kan, belum ngerti kalau ngomong ini tuh nulisnya kayak gimana dan artinya apa gitu kan. Tapi kedengeran dan kita jadi kayak singlong natural aja gitu. Nah dari situ mungkin musik tuh tujuannya tuh ke sana gitu ya. Meskipun banyak orang pakai musik buat meditasi, buat apa gitu kan. Tapi kalau gue ya memang karena dari dulu dikasih alam bawah sadar bahwa kayak nurunin gitu. Bokap tuh kayak nurunin tapi nggak yang dicekokin gitu. Nah, tapi kakak ada yang nggak suka kan? Itu mah karena ini aja, karena ya kakak adek lah suka bercandain gitu.
Lu ngapain minta-minta gitar, emang mau jadi musisi gitu doang, nyinyir. Tapi motivasi kan. Nanti suatu saat kita lihat lah gitu. Oke. Terus SMP, SMA lulus lah ya? SMP tuh 95, SMA 98, lulus 2001. Nah, baru pas kuliah itu tuh. Kuliah, dulu SMA tuh kita hobinya main skateboard kan. Iya. Main skateboard. Gue SMA 19 sama teman-teman SMA 20 tuh. Kita main bareng di Gedung Sate. Terus 19 di mana? Lego Pojok. Di atas Sheraton, Hotel Sheraton, seberangnya tuh. Kita dengan SMA 20. Tapi pertemanannya dari SMP, itu aja gitu. Sampai 7 ke situ. Ya gitu. Jadi dari skateboard nyambung ke musik kan. Nyambung ke musik, dan musiknya rada spesifik. Kalau nggak hip hop, ya punk rock gitu. Skate punk. Ya jadinya yang sefrekuensi gitu kan. Yang sefrekuensi, gue lagi suka dengerin ini. Sama, dengerin ini sama. Bisa main apa, ngejam kita. Ngejam itu cikal bakalnya Glory of Love tuh di situ. 2021 kuliah, 2022 makin sering ngejam. Dan lucunya pada saat kita booking studio kan. Kalau ngejam booking studio. Namanya juga ngasal aja. Terus pas booking studio tuh kita ngasal jadinya. Ya Ivan doang gitu. Basis gue Herli doang. Belum ada nama bandnya kan. Di satu waktu akhirnya kita kayaknya cocok nih berempat gitu kan, ngejam doang, kayaknya bikin lagu sendiri yuk, bikin nama bandnya lah gitu. Nama bandnya apaan? Ya udah, masing-masing dikasih PR, ya kan? Dikasih PR, lu cari nama band. Nah, pada saat kita mau ngejam waktu itu, di hari itu si Herli yang ke studio, basis gua. Nama bandnya apa, kata si tukang studionya kan. Persib lagi main. Dulu strikernya namanya Sujana. Striker Persib zaman itu namanya Sujana. Sujana nickname-nya itu Sujagol. Terus di hari itu dia ngegolin. Ditulis aja gol. Ditulis GOL, gol. Ya kan. Nah, gue punya ide waktu itu. Ada lagu kan, lagu Peter Cetera kan, Glory of Love kan. Di cover sama band favorit kita, Newfound Glory, band US, Newfound Glory, nge-cover lagunya Peter Cetera yang Glory of Love. Ala mereka, ala popang lah gitu, ala skate punk. Keren nge-covernya. Ya udah, GOL, gimana kalau kita filosofi dangkalnya gitu kan, filosofi dangkalnya GOL itu Glory of Love gitu kan. Jadi kalau ditanya Glory of Love itu dari mana, sereceh itu ceritanya. Pada saat kita belum punya nama band, Sujana ngegolin, Sujana nickname-nya Sujagol, tulislah gol. Ya udah kita sambungin, barulah pada saat kita setuju nama bandnya Glory of Love, barulah punya filosofi yang didalam-dalamin gitu kan. Glory of Love, kita pengen cinta itu punya arti yang lebih universal, gitu-gitulah. Kan tiap band kan pasti ditanya filosofinya nama band lu ini apa gitu kan. Padahal sedangkal itu sih filosofinya, Om. Tapi nyambung sama sekarang. Nempel ya? Nempel. Nah, katanya sempat di major label ya? Major label itu di fase keberapanya Glory of Love lah, Om. Jadi kan kalau Glory of Love kan memang kalau secara jenis musik itu nggak yang mainstream ya. Nggak yang pop, nggak yang jualan banget gitu. Jadinya kita memang awalnya tuh secara roots itu gedenya di komunitas, kuatnya di komunitas. Nah, di zaman itu 2000 berapa itu ya? 2010-an lah. 2010-an itu kita udah rilis album di 2008 kita rilis album. Terus 2010 itu kita rilis EP mini album. 2010 sampai ke 2013 major label itu lagi hunting-huntingnya indie. Ya kan? Betul. Mereka lagi turun gunung cari indie-indie yang menurut mereka potensial gitu ya. Sampai akhirnya banyak tuh. Dari metal juga ada yang dibawa major gitu kan, Burger Kill dengan Sony Music. Terus yang kalau yang popangnya gitu, kalau yang ya si punknya Superman is Dead kan. Rocket Rockers. Siapa lagi ya, lupa lah. Nah, salah satunya waktu itu juga
alhamdulillahnya kita dikeceng lewat radio. Dulu kan lewat radio kan, major label tuh talent hunternya lah gitu ya, talent hunternya itu ke radio tuh. Mana band yang lagi sering di request gitu kan, terus mana yang lagi banyak manggung. Nah di tahun-tahun itu, alhamdulillah kita memang lagi ngepick lah di tahun 2010-2011 itu lagi ngepick. Ada 3 tuh major label yang PDKT sama kita. Ada Sony Music, ada Falcon Music, sama ada Alpha Records. Alpha Records. Nah 3 ini nih sama Sony nggak jadi ketemu. Ini 3-tiganya yang berjasa tuh Radio Ardan. MD-nya si Awan. Nggak jadi ketemu Sony. Akhirnya ketemu sama Falcon. Berangkatlah kita ke Jakarta, ngobrol-ngobrol, hearing session lagu-lagu yang lagi rame gitu ya. Lagi rame, si Glory of lagi rame, banyak request bla bla bla. Akhirnya nyantol sama Falcon Music. Segan kan kita, bareng Iwan Fals, bareng Roma Irama gitu itu. Anaknya juga Rido Roma juga di sana Falcon. Nah, akhirnya kita ya long story short kita join lah dengan Falcon, sign kontrak album. Tapi band indie yang menembus major itu akan tetap nanggung Om. Tetap nanggung, tetap dia di tengah. Apalagi ya si main artisnya mereka itu yang di atas banget gitu kan. Kita dianggurin Om. Kasihan ya. Kita dianggurin. Cukup lama lah, berbulan-bulan. Kita dianggurin, nggak ada progres sama sekali. Ngapain kontrak gitu? ya? Udah kontrak itu. Nggak diapa-apain kita. Kalau zaman sekarang mungkin ada aktivasi online seperti ini gitu. Kalau zaman dulu kan 2012 belum ada tuh podcast, YouTube belum kayak gimana gitu kan. Sosmed juga baru Twitter doang waktu itu kan. Bener-bener dianggurin. Nah kita band indie yang biasa ada planning sikat, nggak suka kan. Bentrok lah kita, aduh ini gimana ya. Mau keluar kita baca lagi klausul kontrak 2 miliar. Kalau kita nge-bridge kontrak itu 2 miliar dendanya. Gimana ya kita? Bingung akhirnya kan. Yang ketiga, yang tadi Alpha Records. Kita ketemu lah. Kita ketemu sama Pak Ade, halo Pak Ade, sama Bang Irif. Kita ketemu, mereka nawarin solusi. Kita bisa sih bantuin kalian untuk lepas dari Falcon. Karena kan belum ada progres apa-apa juga gitu kan. Biar nanti legal to legal yang ngobrol. Akhirnya legalnya Alpha sama legalnya Falcon ketemu mungkin ya. Nggak tahu bahas apaan. Akhirnya kita kayak over credit gitu ya. Jadi nggak tahu tuh perjanjiannya seperti apa. Kita lepas dari Falcon, pindah ke Alpha. Nah di Alpha jarak antara main artis dengan kita nggak terlalu jauh juga. Main artisnya waktu itu Lila. Ada Lila, ada Pio Gaskins. Cuma 2 itu tuh. Nah baru ketiganya Glory of Love. Jadinya kita langsung berprogres. Kita udah punya master juga waktu itu. Udah punya master rekaman juga. Jadinya kita master lisensi sama Alpha Records. Alpha Records yang produksi dulu masih zaman fisik ya Om ya? Iya betul. Masih zaman fisik ya. Kalau sekarang kan udah ada di HP semua nih. Digital. Iya kan, digital semua nih. Dulu masih zaman fisik. Jadi Alpha Records yang produksi CD, replikasi CD sampai ke distribusi. Nah distribusi juga masih yang kayak Distara gitu-gitu kan. Itu kita masuklah distribusi ke sana. Terus manggung lah kita di acara-acara musik pagi TV, ya kan. Di RCTI ada Dahsyat, di SCTV itu ada lupa lah namanya. Di Antv itu ada apa. Manggung lah kita. Nah kita sebagai band yang rootsnya di komunitas, pro kontra tuh rame. Kenapa? Rame. Jadinya kita dicap sell out kan, dicap jualan kita. Dengan kita sign dengan major label, dengan promosi yang major juga gitu kan. Kita dicap sell out.
Kita dicap yang nggak lagi true ke roots-nya gitu kan. Iya, nggak ngikutin aturan lah ya. Betul. Rame tuh. Ada pro kontra lah, ada yang nyinyir, tapi ada yang juga dukung juga. 2013 tuh. Dan akhirnya memang kontraknya cuma 1 album dengan Alpha dan udah berakhir. Kita ngejawab kaum nyinyir ini karena gini Om, di acara musik pagi untuk artis baru ini bukan kita bukan klarifikasi ya ini ya teman-teman ya. Acara musik pagi artis baru itu udah pasti kita nggak akan dikasih main beneran karena riskan on air live dikasih main beneran kalau nggak oke itu kredibilitasnya lah si acara musik pagi itu. Bahkan sekelas The Massive aja waktu pertama kali mereka premier di acara musik pagi lip sync juga gitu. Kecuali waktu itu sorry ya sebut nama nggak apa-apa ya, Viera. Mereka premier di acara musik pagi live full. Mungkin monitornya kurang jelas atau gimana, mungkin ya ada malfungsi device di sana. Itu false semuanya. Emang suaranya false atau gimana? Pasti itu ada masalah teknis. Nggak mungkin seorang vokalis yang punya naluri nada gitu, nyanyinya masuk terus tapi nggak in tune. Nyanyinya di sini nih. Widi Vira itu kasihan banget tuh. Nah makanya di situ mungkin orang TV juga belajar ini demi keperluan broadcast gitu ya. Demi kredibilitas acaranya juga. Jadinya untuk artis baru dipastikan lip sync. Nah kita lip sync kan? Ya mau nggak mau ya. Kita lip sync gitu. Nah itu nyinyirnya tuh di sana. Wah si God of Love ini sell out, udah nggak nge-roots lagi, udah nggak true lagi. Oh mainnya lip sync bla bla bla. Nah 2000 kita lepas dari Alpha setelah distribusi udah beres, kontrak udah beres, kita ngejawab yang para nyinyirers itu dengan kita melakukan live studio session yang akhirnya booming di pandemi. Di pandemi semua kan bikin live studio session karena memang panggung nggak ada, akhirnya aktivasi di YouTube online lah ya. Ya 2013 gitu udah melakukan itu kita. Karena untuk menjawab si kaum nyinyir tadi, akhirnya kita kayak live set, itu live recording audio video, terus kita edit dan kita tayangin di YouTube 2013 tuh. Kita ngejawab para nyinyir itu dengan itu. Kita band beneran kok gitu. Kita band beneran kok. Yang kemarin itu ya industri dan kita nggak sesalin juga. Kita pernah ke major label, pernah main lip sync di TV gitu. Kita nggak sesalin karena itu ya proses gitu Om. Si major label tuh ceritanya seperti itulah. Sekarang indie lah ya. Sekarang major lagi kebeneran. Beneran. Jadi sekarang baru di akhir tahun kemarin kita sign dengan salah satu major label lagi, tapi Bandung kok. Namanya Didi Music Records. Berapa album? Aja. Kita tuh kontraknya 20 lagu. 20 lagu itu jadi mau dijadiin mini album, jadiin full album, jadiin single per single, pokoknya dalam jangka waktu tersebut kita kontraknya 20 lagu gitu. Genre musiknya apa nih? Yang baru sekarang? Masih sama. Jadi asiknya si Didi Musik ini karena memang mereka juga sebelumnya nge-handle artis-artis yang memang cutting edge lah, nggak yang major banget, tapi punya karakter gitu. Dan mereka nggak terjun ke dapur. Jadi untuk produksi, maksudnya dari workshop lagu sampai ke recording apa mereka nggak nyemplung gitu, nggak ikutan. Kalau zaman dulu kan major label kan diarahin banget ya. Ini harus begini nih, ini yang lagi laku nih, ini yang lagi rame nih, lu harus begini. Kalau kita nggak, alhamdulillah nggak. Nah ini kan band udah 20 tahun lebih lah ya. Iya. Masih kompak ya. Oke. Ya, kalau istilah Sundanya awet rajet Om. Jadi 22 tahun ini kita bertahan sebenarnya ya
konflik internal, terus perpecahan juga akhirnya keluar masuk personil, itu terjadi Om. Terjadi. Kita drummer udah ganti 2 kali, gitaris udah ganti 5 kali kali. Nggak tahu, aneh, kayaknya kutukan Glory of Love lead gitaris gawet. Tapi sekarang personil lama udah menetap lagi enggak? Yang original members cuma gua sama Herli doang, gua vokalis sama basis. Yang original member. Okay. Pada saat awal itu emang udah langsung jadi vokalis atau Nah, kalau atau apa dulu? awalnya memang udah langsung jadi vokalis karena pada saat kita bukan berempat lah ya, waktu itu tongkrongan skateboarder itu kan. Mau ngeband, ayo ngejam lagu ini, ayo siapa yang bisa main apa waktu itu kan, karena belum tahu kan lu bisa main apa. Nah ya udahlah, bisa main drum, si Boy waktu itu bisa main drum ya standaran, bisa main gitar si Egi waktu itu. Sikat lah, gue sama Herli itu kita kayak semacam berkongsi gitu. Ini drummer udah ada nih si Boy, gitaris udah ada si Egi. Ini kita berdua nih, antara vokal sama bass. Oke. Si Herli nggak bisa nyanyi, otomatis dong. Ya udahlah, gue aja lah. Pengenalan nada aman lah, meskipun nggak yang biduan gimana gitu kan, nggak yang merdu-merduan. Oke. Fix basis, vokalis. Nah, gua demam panggung Om. Mikirinnya udah langsung manggung kan, demam panggung nih kalau pada saat vokalis hanya megang mikrofon doang. Nggak pede lah ya. Nggak pede pada saat lagi nggak ada nyanyinya. Ngapain gua? Ya kan? Derita vokalis yang nggak tanpa instrumen kan begitu kan? Betul. Ya kan? Begitu partnya nggak ada nyanyinya, mati gaya. Udahlah, sambil main gitar aja. Bang bisa main gitar? Enggak. Ya udahlah, sikat aja sambil belajar. Akhirnya megang rhythm section. Gitu. Akhirnya ya udah, ini berempat nih. Vokal gitar, bass, lead gitar, drum. Komplit lah waktu itu. Ngejam lah kita band-band luar waktu itu. Yang kita suka bareng-bareng. Itu sih. Jadilah ya. Jadi dijadiin aja. Jadi. Nah, ini kan popang ya. Ya. Istilahnya seperti itu agak baru-baru sih Om. Sebenarnya ya popang aneh juga kan istilah popang, terminologi pop ya pang ya aneh banget sih. Tapi memang ada karena dinilai si pang yang ini tuh popish gitu, agak ngepop dan bisa masuk ke industri dan bla 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 gitu. Jadi ya kalau kita mah genre mah nggak pernah nge-label kan sih Om. Betul. Jadi kita nge-flow aja sebenarnya. Bolehlah istilah popang, enggak sih. Banyak kan yang kalau udah kontrak sama major label, terus mereka pengen indie sendiri lah ya, Oke. sendiri. Kok akan nggak mau gitu? Kan Oh. bisa jualan sendiri nih. Gitu. Paham. Kita pernah punya ego seperti itu. Jadi apalagi pada saat itu kan emosi lagi bergejolak lah ya, ABG waktu itu gitu. Berapa 11 tahun yang lalu berarti kan. Pada saat di major kita yang dengan Falcon kita kecewa gitu kan. Terus di Alpha juga ya effortnya ya kita tahu kita sama-sama maksimal tapi mungkin nggak dapat pecah telur waktu itu ya. Nggak dapat pecah telur jadi ya masih mediocre aja sebenarnya. Masih nanggung-nanggung aja. Terus kita 2013 akhirnya bisa lah kita lah jalanin sendiri lagi aja. Kita udah paham lah distribusi seperti ini, produksian seperti ini udah paham. Oke, jalan sendiri tuh 2013. Yang kita nggak bisa kejar adalah teknologi Om. Teknologi dan tren. Jadinya gini, sorry itu gue mesti menyadari kalau gue masuknya ke masih milenial tapi early banget milenial. Gue 41 BTW tahun ini umur. Jadinya pada saat itu Gen Z bergejolak dengan apapun yang ada di pikiran mereka ya. Secara fashion, secara musik, secara mereka berpromosi,
secara mereka selera gitu ya, itu nggak bisa kita kejar, plus teknologinya. Jadi pada saat kita masih punya ego, bisa, tapi yang kita ilmu dan metode yang kita pakai udah nggak relate lagi dengan si perkembangan zaman itu, teknologinya dan si generasinya itu. Akhirnya di 2019 itu puncaknya banget, kita udah bingung mesti ngapain. Akhirnya kita break dulu, hiatus, kita vakum. 2019 tuh, karena bingung. Kita tuh dulu tuh tanda kutip raja pensi lah gitu kalau di Bandung ya. Hampir tiap ada pensi itu kita ada. Sampai ke 2010, 2012 tahun. Setelah itu nggak ada lagi SMA yang undang kita. Naik ke kuliahan, paham nggak? Jadi yang memang generasinya kita di situ gitu. Nah, generasi yang dulu makan kita, sekarang itu udah jadi temen, udah pada punya anak juga gitu kan. Tapi masih ngikutin lah ya. Iya, nggak yang jadi fans yang seperti itu, paham nggak? Yang masih ada di crowd kalau kita manggung, singlong gitu, udah nggak kayak gitu. Sekarang untuk supaya tetap di fans itu apa yang dilakukan? Itu dia. Jadi kita memang butuh tanda kutip kendaraan deh. Kendaraan atau kita saling mengendarai lah. Di titik akhirnya kita nggak bisa sih kalau nggak ada yang ngurus. Nggak bisa sih kalau kita sendiri yang ngurus lagi. Oke, gitu. masuk major label lagi. Betul. Kita masuk lagi, di sana resources sudah lengkap gitu kan. Ada orangnya yang memang mereka pun ada regenerasi di dalamnya. Mereka tuh juga nge-hire Gen Z di dalamnya. Yang kita nggak bisa masuk, di dalamnya ada mereka yang mereka paham gimana lagi penetrasi ke kaumnya mereka gitu kan. Pakai metode apa, produknya apa, misalnya produknya kayak podcast seperti ini gitu kan. Dulu kita nggak kepikiran kan. Terus Instagram mesti gimana, TikTok mesti gimana gitu. Itu mereka yang pikirin. Marketingnya lah ya semuanya. Betul, semua kemasannya, marketing sampai ke eksekusinya. Pemusik biarin aja, tugasnya bermusik aja. Itu. Dan kalau gue pribadi, jadi ngejar obsesi udah dari dulu. Sampai ke puncaknya 2019 vakum. Yang dilupakan apa? Main musik itu having fun. Esensi utamanya main musik itu having fun. Dan pada saat kita full obsesi, itu lupa. Ada konflik ini itu bla bla bla. Gue tuh jadi Ahmad Dhani-nya banget gitu di dalam tuh kan. Jadi nggak jadi toksik. Nah sekarang gitu tuh pengen have fun lagi, main band, berkarya lagi. Yang ngurusin udah ada gitu. Ada batas waktunya nggak pada saat udah nggak diterima lagi di dunia fancy gitu? Udahlah, saya stuck sampai sini, saya cari kerjaan lain gitu. Oh, oke. Pribadi ya? Iya. Oke, jadi kalau urusan pekerjaan, jadi gini om. Karena memang gue tuh tumbuh dengan tanpa sosok ayah cukup lama. Jadi bokap tuh meninggal saat gue umur baru 8 tahun. 8 tahun itu udah gak punya sosok ayah nih. Jadinya sentris ke nyokap. Nyokap yang kerja sendiri gitu ya. Ngebiayain sendiri, bla bla bla, ngebersihin sendiri. Sampai ke gue jadi sarjana. Nah, anak cowok pada saat dikasih challenge kayak misalnya kerja gitu ya, gue tuh waktu lulus kuliah gue berpikiran tanggung jawab gue ke nyokap sampai sini, setelahnya gimana gue waktu itu belum mikir jadinya mah ini udah lulus ya Ivan kuliah, kalau Ivan disuruh kerja Ivan nggak mau saat itu. 2007 gue lulus kuliah, cukup lama tuh, 2001 2007 ketahuan kan kuliahnya seperti apa ya. agak ngaco lah. 2007 mah Ivan gak mau kerja, tanggung jawab Ivan ke mama udah beres secara akademik gitu ya. Ivan mau jadi pemain band waktu itu, tapi nyokap gue mah sportif banget, memang didukung, didoain. Oke, akhirnya jadi kan lumayan kan si band ya, lumayan lah sampai punya nerima bayaran yang cukup gede,
sampai bisa juga memang hidup lah gitu ya. Terus ya tadi yang kita akhirnya dengan ego di situ, dengan kita udah nggak bisa ngejar lagi yang relate pada saat zaman makin terus berkembang, akhirnya stuck. Ya. Akhirnya di tahun berapa gue akhirnya mutusin, ya udahlah ini titel sarjana sayang juga ya, gawe lah gong. Gawe 2011 baru gawe. 2011 baru gawe di bank. karena gue sastra Inggris. Iya. Sastra Inggris waktu itu ya S1 sastra Inggris Unpad. 2009 kakak ipar itu pergi ke US perhotelan. Wah kayaknya asik nih perhotelan, bisa pergi ke luar negeri gitu kan. Ben juga waktu itu ya begitu-begitu sosok ya. Mah pengen kuliah lagi. 2009 dikuliahin lagi perhotelan. Kuliah lagi Perhotelan. Dua lah ya. Titel 2, tapi S1 ke D1 sebenarnya. Jadi ini ilmu terapan lah. Iya. Ilmu terapan lah, SMK tingkat atas lah maksudnya. Diploma 1. Cari profesi aja ya. Cari profesi aja. Tapinya lulus kuliah perhotelan, nyasarnya ke bank waktu itu. Diterima tapi di bank. Bareng sama Yas Loan Atlas pernah di sini kan? Siapa? Yas Loan Atlas pernah di sini kan? Iya. Gue bareng 2011 tuh bareng pada saat lah ya. bareng banget lagi psikotes. Jir itu lihat kata lu apply bank ini juga, iya. Sebagai apa? Sebagai ini, divisi ini sama. Keterima bareng. Keterima bareng berdua. Ya? Di divisi itu kita berdua bareng. 4 tahun. 4 tahun. Gua cabut karena si banknya merger dengan Bank Korea. Gua ambil pensiun dini, dapat packaging duit lumayan kan. Sias lanjut di bank itu. Pernah ke Korea juga dia. Nah, jadi nyambung lagi kayak yang tadi. Akhirnya pada saat memang pendewasaan diri ya Om ya. Pendewasaan diri, waktu itu juga dapat calon. 2010 dapat calon. Pengen serius gitu kan. Nanti gue ngasih makan apa gitu ya. Kita kasih istri gue gitu, nanti apalagi punya apa dititipin rezeki anak misalnya. Gawe lah gue. 2011 tuh gawe terus sampai ke pandemi. Jadi 2011 gawe di bank sampai 2014 barulah balik ke hotel. Yang memang kuliah hotel 2009 baru kepakainya di 2014 Om. Di hotel tuh, hotel dari bellboy, dari yang ngebukain pintu mobil, ngeluarin koper, dari bellboy itu, concierge. Dari situ naik ke reception, naik ke sales, room boy nggak, beda divisi tuh. Oh, beda divisi. Akhirnya sampai ke level lumayan lah, manajer lah. Terus pindah-pindah hotel to hotel, hotel and restoran dan lain-lain. 2020 lagi enak, jadi corporate manager, pandemi. Industri perhotelan Om. Ya, pas tutup. Pandemi. Tutup. Mati total. 2020 tuh. Kena lah gua PHK. Karena ya sebagai sales and marketing manager, kontribusinya apa? Event-event nggak ada gitu kan? Betul. Event gua yang upcoming juga cancel semua gitu waktu itu. Ya udah, dirumahkan 3 bulan tuh. Tapi dapat tunjangan lah ya. Waktu itu enggak sih. Lebih tepatnya ya dibikin manajemen konflik dan terpaksa resign. Kayak zombie gitu lah ya. Gitulah ya. Bingung kan kita kan ke kantor tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ada event, nggak ada apa-apa. Bikin manajemen konflik, akhirnya supaya nggak dapat pesangon semua kan. Paham kan? Diri ya. Paham kan? Okay. Paham lah ya. Banyak kayak gitu kok. Iya kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu maksudnya ya masing-masing perusahaan punya ininya lah ya, punya caranya. Akhirnya 3 bulan tuh luntang-lantung gitu ya, band juga mana ada event di pandemi kan. Akhirnya ya itu sama istri gimana caranya survive 3 bulan. Anak udah 1 waktu itu anak. Wah, pandemi itu bener-bener struggle gitu ya.
benar-benar struggle. Semua mungkin banyak yang ngerasain ya di masa pandemi, apalagi di industri perhotelan, industri kreatif itu mati semua kan. Sampai apa ya waktu itu kita dagang-dagang, reseller apa ini itu gitu kan. Untuk hidup ya. Untuk hidup, bener. Tapi ya Allah baik ya, ada aja gitu. Kita nggak kekurangan waktu itu, ada aja gitu. Sampai akhirnya ada temen yang bilang, Van, di pandemi ini ada satu industri yang justru pivot gila-gilaan, bukan pivot, bounce back gila-gilaan, yaitu perusahaan teknologi. Semuanya online dong orang, ya kan? Di saat yang lain hancur, perusahaan-perusahaan e-commerce kayak Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu, naik, ya kan? Semuanya di situ tuh transaksi, sampai gila-gilaan. Ada startup teknologi di Bandung yang memang mereka punya platform marketplace juga gitu, e-commerce juga, tapi bukan seller ke end buyer, tapi produsen ke reseller. Menarik nih konsepnya, gue bilang. Jadi dia tuh di tengah-tengah nyediain platform buat para reseller untuk jualan ke end customer, dapat akses dari principal. Nah itu di tengah-tengah tuh ada platform, namanya Evermost. Ini penyelamat gue. Gitu, bukan? Lebih ke platform yang nyatuin ekosistem. Terus ngambil komisi. Betul, di tengah-tengah. Platform villa. Namanya Evermost, itu berjasa banget. Jadi akhirnya gue masuk sana, bener-bener pivot, bener-bener belok, yang industri gue jalanin, yang pendidikan yang gue enyam gitu, itu di situ bener-bener baru. Dan pada saat masuk, umur 19, 20 di sana, gue dipanggilnya Om di sana, literally Om, karena ada tim gue yang bener-bener umurnya setengah gitu. Oke, iya. Yang bisa jadi anak gua itu. Enggak, staf magang. Nah, di situ banyak belajar, wah gila nih teknologi gitu. Udah mah memang lagi kencang-kencangnya, di dalamnya itu startup itu beda banget culture-nya dengan perusahaan mapan gitu ya. Yang bener-bener mereka terbuka dengan bisnis baru. Yang bener-bener ada inisiatif baru tuh udah bisa, kalau ibaratnya pesawat, startup teknologi nih, ibaratnya pesawat, udah bisa terbang aja dulu. Nanti kita mendarat di mana? Gimana nanti? Wah gila. Sempet culture shock juga gitu kan, dari perusahaan yang mapan birokrasi, strata, dan lain-lain gitu ya. Nah yang bisa CEO bisa langsung terjun, bisa ini juga cerewet, banyak critical thinking gitu, wah rame. Tapi di situ belajar 3 tahun di sana. Akhirnya udah kebentuk banget. Bismillah deh, bikin sendiri. Ini udah bikin sendiri? Bikin sendiri. Keren. Bikin sendiri. Apa namanya sekarang? Retain. Berapa pegawai itu? Ini jadi ini nih. Jadi bisnis kita. Jadi bisnis kita. Oke. Retain. Ya, retain. Kita main CRM. Customer Relationship Management. Tapi CRM kita jualan apa Bang ya? Gak apa-apa. Jualan ya? Bang Yeli Yes Budaya juga ngejual di sini. Yes bisa. Iya. Oke. Jadi di perusahaan yang kemarin di Evermost itu, gue belajar banget si brand-brand partner kita itu mereka kecapean dengan mengejar konsumen baru, which itu capek dan mahal. Betul. Karena mereka akuisisi konsumen baru. Jadi yang gue pelajarin itu banyak para brand owners namanya, yang memang mereka tuh fokusnya hanya ngejar ke akuisisi konsumen baru, ya kan? Itu capek, itu mahal karena akuisisinya dengan iklan misalnya gitu kan, dengan berpromosi. Sekarang tuh kan promosinya ada KOL, influencer gitu, dulu itu kan berbayar semua tuh. Ngakuisisi konsumen itu lewat sana gitu. Capek, mahal. Nah, yang mereka udah akuisisi sebelumnya, existing customer mereka nggak diapa-apain tuh, nggak di-maintain. Nah, makanya gue masuk ke sana, Customer Relationship Management. Jadi yang konsumen lama itu ketahuan lagi, ketahuan dia udah pernah beli berapa kali gitu kan.
sekarang kita treatment orang yang baru beli pertama sama yang udah beli produk kita 5 kali beda dong. Yang 5 kali spesial dong. Iya. Ya kan? Loyal customer mereka nih. Harus kita kasih loyalty program bla 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 gitu. Dapat bonus lah dan sebagainya. Itu dia. Nah itu tuh mereka tuh nggak di-treat lagi, nggak dicolek lagi lah. Nah kita bikin nih platform namanya Retain. Kita fokusnya itu mengelola data konsumen. Jadi bukan hunting lagi konsumen baru, dan bukan hanya ujungnya nge-broadcast chat doang, tapi kita ngelola data konsumen di si Retain ini. Betul. Konsumen yang lama itu tetap dijaga silaturahim. Yang tadi ketahuan tuh pada saat kita upload data, blok ketahuan, oh ternyata si Ivan ini loyal customer kita nih, udah beli 5 kali gitu kan. Kita mau ngapain dia? Nah eksekusinya yang tadi bisa nge-broadcast untuk nyolek kita lagi pada promo ini nih di Shopee, broadcast. Atau kita bagiin voucher apa gitu kan, nge-broadcast. Itu bisa tuh di platform kita. Jadi kita ngelola data konsumen. Gitu Om. Dan udah banyak lah ya. Alhamdulillah. Ada satu lagi bisnisnya. Apa lagi? Si Retain ini dia ada 2 kaki. Yang pertama platform teknologi yang tadi, CRM. Yang kedua jasa. Jasanya ini konsultan penjualan online. Jadi brand partner kita yang tadi brand owners ini punya sales channel di mana, misalnya punya di Shopee, Tokopedia, Lazada, kita bisa jadi konsultannya mereka, bukan ngelola, tapi kita konsultan dan pendampingan, gitu. Jadi kita ngoptimasi, kita juga ngebenerin tokonya, produknya supaya memang lebih stand out di market ya. Karena kan selayaknya toko offline gitu, kita ke mall kan visual merchandising dikeren-kerenin kan toko kan. Kalau kayak toko zombie gitu males kan kita datang ke sana kan. Sama dengan toko online. Kalau kita nggak dekornya bagus, kalau kita nggak ada greetings pada saat kita masuk, ada racun-racun konversi penjualan di sana gitu kan. Iklan pun juga kita optimasi, nah itu kita ada yang di jasanya, ada yang di produk teknologinya gitu. Jadi udah beli satu paket ya, A sampai Z gitu. Iya, kalau mau ambil dulu boleh. Dibina terus ya. Justru itu sih, maksudnya awalnya kalau si brand owner ini hanya fokus di sales channel ini, akuisisi konsumen baru terus, ya yang tadi dia mahal dan capek. Kita sebagai konsultan pun juga kayak ada umurnya untuk si klien itu gitu kan. Pasti lama-lama lepas. Lama-lama ini tim internal juga bisa ngerjain sendiri gitu kan. Nah kita ikat dengan teknologi. Udah banyak yang masuk ya? Alhamdulillah udah jalan lah. Udah jalan. Tapi dunia musik nggak dilepaskan? Enggak, justru jadi makin banyak waktu untuk musik. Kenapa tuh bisa? Ya kita jadinya kerja anywhere aja, nggak perlu ke kantor. Tim saya ini ya bisa anywhere, remote aja. Yang penting kita punya satu grup WhatsApp, terus kita ada nge-sync gitu ya. Ada koordinasi, jalan. Terus harapan ke depan yang mana? Untuk di dunia musik. Dunia musik, oke. Usaha aja Pak. Kalau dunia musik yang tadi, jadi di usia bermusik gue yang udah berpuluh-puluh tahun, akhirnya gue menyadari lagi bahwa esensi utama bermain musik adalah having fun. Having fun. Kita tuh musik itu sarana kita buat melarikan diri dari penat kehidupan gitu ya, melarikan diri dari problematika gitu kan. Di musik tuh kita gitu kan. Lepas gitu. Lepas ya. Bukan karena dimarahin istri lah. Musik beda ya. Salah satunya mungkin itu ya. Jadi pelariannya ke sana ya. Bisa. Itu di musik Om. Jadi mungkin kalau teman-teman adik-adik yang baru ngeband, obsesinya tinggi, nggak salah. Memang gue pun pada saat itu begitu gitu. Sampai terus terobsesi banget gitu. Sampai band ini wajib ini harus begini, personil lu harus begini begitu. Jadinya toksik. Di environment lingkungan si bandnya itu toksik gitu. Dan gue baru nyadar gue yang toksiknya gitu. Itu karena memang gue yang diktatornya gitu. Diktatornya Ahmad Dhani-nya gitu ya. Tanda kutip ya, Ahmad Dhani-nya maksudnya nggak tahu Ahmad Dhani di Dewa apakah seperti itu atau nggak tahu ya. Tapi kan kelihatan kan
sentris ke Ahmad Dhani banget tuh, Dewa ke Ahmad Dhani gitu. Betul. Nah Glory of Love tuh event banget gitu. Barulah akhirnya 2019 kita break, hampir 2 tahun. Pas ketemu lagi tuh kayak kangen gitu. Kayak kangen, kita nge-recharge lagi. Ya Om, band-bandan itu dari sebelum kita punya pasangan masing-masing. Tapi ego udah nggak ada ya? Justru itu. Justru kan egonya pengen terkenal, sekarang nggak ya? Having fun aja. Having fun sekarang. Dan alhamdulillahnya berjodoh dengan label yang sekarang, Didi Music Records. Mereka pun jadi nggak yang nge-intrude kita harus begini harus begitu, nggak. Nah kita kan makin asik ya, makin enak kitanya fokus ke musiknya, karyanya, performance-nya gitu kan. Mereka yang mengemasnya. Jadi alhamdulillah sih sekarang tuh di bermusik tuh lagi enak-enaknya. Kalau si Glory of Love mungkin peak time-nya peak days-nya kita memang waktu itu gitu ya. Udah lama lah. Nah sekarang mudah-mudahan nemu lagi momen pecah telur gitu kan bareng Didi Musik, dengan apa ya, tanda kutip fanbase yang regenerasi juga dapat gitu kan. Karena fans yang zaman dulu tuh udah jadi teman beneran, udah jadi teman gitu. Kadang reunian bawa anak masing-masing gitu. Nah regenerasinya mungkin sekarang bisa jalan lagi dan kita bisa nyemplung relate ke generasi yang saat ini kita tuju gitu. Itu yang musik. Kalau yang usaha? Usaha mah sebenarnya harus terus beradaptasi justru. Harus terus beradaptasi. Kita nggak pernah tahu. Mungkin produk saya sekarang si Retain ini jadi solusi untuk saat ini. Nanti mungkin problemnya akan lebih kompleks. Who knows, gitu kan? Ada lagi problem sini, ada lagi problem sini. Kita mesti bikin solusi yang baru lagi untuk bisa jadi solusi si problem itu. Nah itu makanya di Retain pun juga kita terus inovasi terus melakukan riset gitu kan, supaya kita memang bisa relate dengan si pekerjaan survive. Itu kata kuncinya, kita harus survive. Iyalah, kalau kita nggak cari inovasi kan kita ketinggalan. Betul. Dunia teknologi itu tiap detik itu bisa berubah gitu. Betul. Keinginan pasar juga kita nggak bisa tahu. Betul. Ya. Jadi kayak gini nih. Hidup itu nggak seindah bacot lu gitu. Bener. Gitu kan? Bacot mah gampang ya, gampang ya. Ini kompleks nggak sih, Bol? Nah, fanbase-nya Glory of Love apaan sih? Ya, dulu kita karena kita anggap saudara, itu kita namain, dan mereka juga pengen dianggap keluarga, jadinya namanya Glory Family. Gitu. Kang, influencer Akang apa? Kalau dari musik sih, influence kita ya jelas band-band atau artis-artis yang memang secara genre masih nyambung dengan si Glory of Love. Tapi sebenarnya kalau ditanya masing-masing personil Glory of Love itu unik-unik, Om. Jadi yang bikin musik kita lebih tanda kutip berwarna ya, nggak yang memang ada band luar negeri si A terus kita main ini sama banget kayak itu, enggak. Jadi gua tuh sampai ke K-pop didengerin karena anak gua dengerin K-pop, ya kan? Ya di mobil mau nggak mau ya anak gua nyanyi K-pop gitu kan, keren juga nih. Itu bisa jadi influence buat gua. Terus si Harley, basis gua, dia tuh dari Britpop gitu kan, dari Britpop sampai ke rock jadul kayak God Bless gitu, dia tuh dengerin. Belum lagi si Bimo, drummer kita yang paling muda nih, referensinya apa, Mamat, gitaris kita referensinya apa, nah itu kita kumpulin tuh. Jadinya ya alhamdulillah musiknya Glory of Love ya campur aduk campur aduk gitu kan. Gitu. Kalau secara influence itu sih, Om. Kang, pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk ke industri musik. Oke, awal pengen ngeband dulu ya, Om ya. Pengen ngeband nih gitu. Pasti kalian bikin band dengan orang-orang terdekat. Biasanya kalau dari sekolah berarti sama teman-teman sekolah nih gitu. Dari kuliah sama teman-teman kuliah. Dan banyak banget yang memang berawal dari situ, dari hanya band kampus, akhirnya bisa besar.
Ya. Di Jatinangor tuh banyak banget tuh dari Unpad. Sekarang udah ada depan Turas yang lagi gila-gilanya gitu ya. The Changcuters dulu gitu. Itu berawal dari pertemanan di sekolah kampus. Jadi teman-teman tetap semangat aja sebenarnya. Komunikasi mesti dijaga. Komunikasi. Jadi jangan sampai kalau punya unek-unek di temen band, si ini teh orangnya gini, ke sini bikin kubu. Jangan. Komunikasi mesti dijaga, mesti transparan. Karena kalau nggak disampaikan, itu kan akan miskom dan jadi konflik sebenarnya. Itu dulu sih kalau awal-awal banget mah komunikasi aja, terus band-bandan teh have fun dan sama temen gitu, jangan jadi akhirnya awalnya temenan malah jadi musuhan gara-gara ngeband, yang satu obsesinya tinggi, yang satu santai gitu. Padahal kalau ngobrol mungkin ada solusi apa gitu. Itu sih awal mah komunikasinya harus dijaga. Kang, ya nyanyi lagu Glory of Love dong Kang. Waduh, harus nyanyi ya? Harus nyanyi. Siap. Dino Zaki masa mah pemusik siap lah. gak bisa nyanyi gitu. Yoi, siap. Oke. Langsung aja. Tadi udah aman tadi ya. Udah aman ya. Oke. Yang ini judulnya Rasa Ini Tak Ada Lagi. Oke. Inspirasinya dari mantan, Om. Dari mantan. Jadi buat teman-teman yang pengen move on dari hubungan yang toksik dan lain-lain, ini lagu buat kalian. Rasa Ini Tak Ada Lagi. Kau tak akan pernah mengerti, rasa ini tak ada lagi. Ku rasa ini semua sudah terasa pasti. Kini ku tak peduli lagi, jalani hidupmu sendiri. Pergi lewati harimu sendiri. Weh, Rasa Ini Tak Ada Lagi. satu lagi lah. Satu Apa? lagi? Iya, yang Oke. yang Ini apa? karena gue ngerasa punya banyak dosa ke nyokap, dan nyokap banyak jasa banget ke gue bikin lagu. Oke. Jadi seorang anak kalau ngungkapin maaf ke orang tua itu gengsi ya. Kucuk maafin Ivan deh. Aneh, pasti orang tua nangkepnya, ngapain sih lu, udah dimaafin lah dalam hati mah orang tua ya. Waktu itu gue ngungkapin rasa maaf ke nyokap itu lewat lagu. Judulnya Maafkan Bunda. Nah, kita dengarkan ini Bunda, maafkan diriku yang selalu memandang emosi. Bunda, maafkan diriku, terlalu hina. Segitu-segitu aja Om ya. Segitu aja. Guys, saya sudah bicara-bicara kita dengan Kang Ivan Glory of Love. Semoga banyak manfaat dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Bye bye. Makasih Kang. Sehat selalu dan sukses selalu. Thank you. Ya.